Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, meminta maaf soal aksinya menyemangati pendukung saat debat calon presiden atau capres di KPU RI Selasa 12 Desember 2023 malam. Permintaan maaf itu diungkapkan Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis 14 Desember. Wali Kota Solo itu mengaku siap menerima semua teguran dan evaluasi apapun itu dari KPU. Sementara saat ditanya lebih lanjut soal debat Pilpres 2024, Gibran enggan menjawab. Diketahui Gibran terlihat memberi semangat pada pendukungnya saat debat perdana Pilpres 2024 Selasa 12 Desember malam. Saat Prabowo menjawab Anies Baswedan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dianggap berpolemik karena hakim yang memutusnya dijatuhi sidang etik, Gibran bangkit dari tempat duduknya. Gibran berdiri dan mengayunkan kedua tangannya ke arah pendukung. Ia memberikan semangat dan para pendukung paslon 02 pun bersorak mendukung Prabowo. Berita selanjutnya, Dewas KPK menjadwalkan ulang sidang etik Firly Bahuri pada 20 Desember 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho di gedung KPK ECLC Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember. Sejatinya sidang etik Ketua KPK nonaktif itu dijadwalkan berlangsung hari ini Kamis 14 Desember. Namun Firly meminta ditunda hingga 18 Desember karena masih mengikuti proses pra-peradilan di kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Albertina mengatakan, Dewas KPK juga akan memeriksa saksi-saksi mulai tanggal 20 hingga 22 Desember. Total ada 27 saksi yang dipanggil termasuk pimpinan KPK. Berita terakhir, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menilai bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL oleh Polda Metro Jaya tidak murni sebagai penegakan hukum. Firly menuduh terdapat kepentingan Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, dalam kasus yang menjerat dirinya sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Firly, yaitu Ian Iskandar saat membacakan replik dalam agenda sidang lanjutan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Ian menjelaskan, Firly meyakini bahwa kasus yang menjerat dirinya tidak hanya diawali oleh ketakutan SYL akan kasus yang sedang diusut KPK, tetapi karena dilatar belakangi terkait penyidikan perkara operasi tangkap tangan atau OTT pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA yang dilakukan oleh KPK pada Rabu 12 April 2023 yang melibatkan Dion Renato Sugiarto, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, dan kawan-kawan. Lalu, bagaimana isi lengkap dari replik Firly Bahuri tersebut? Berita lengkapnya ada di www.forumkeadilan.com. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum di forum hari ini.
Kamis 14 Desember 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini.